warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku hebat kelas 6. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Nah, ketemu lagi dengan Bu Guru dalam pembelajaran untuk kelas 6, yaitu tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan, dan di pembelajaran 3. Apa sih itu kerjasama? Ada yang tahu apa enggak? Ya, kerjasama merupakan hal yang sangat penting dalam mencapai tujuan sebuah kelompok. Apakah kamu pernah melakukan kerjasama untuk suatu tujuan? Nah, marilah kita pelajari dalam materi berikut. Sebelumnya ada sebuah bacaan, itu adalah pertempuran Ambarawa. Pada tanggal 20 Oktober 1945, tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Battle mendarat di Semarang dengan maksud mengurus tawanan perang. Kedatangan sekutu ini diboncengi oleh Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Namun, ketika pasukan sekutu dan NICA telah sampai di Ambarawa dan Magelang untuk membebaskan para tawanan, tentara Belanda, para tawanan tersebut justru dipersenjatai sehingga menimbulkan kemarahan pihak Indonesia. Pada tanggal 26 Oktober 1945 di Kota Magelang, terjadi pertempuran antara pasukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dengan pasukan gabungan Inggris dan NICA. Insiden tersebut terhenti setelah Soekarno dan Brigadir Battle melakukan perundingan dan memperoleh kata sepakat. Namun ternyata pihak sekutu mengingkari janji. Pada tanggal 12 Desember 1945, pertempuran berkobar di Ambarawa. Kolonel Sudirman langsung memimpin pasukannya yang menggunakan taktik gelar supit urang atau pengepungan rangkap dari kedua sisi sehingga musuh benar-benar terkurung. Setelah bertempur selama 4 hari pada tanggal 15 Desember 1945, pertempuran berakhir. Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan sekutu dibuat mundur. Kemenangan ini diperoleh berkat kerjasama dari seluruh rakyat di Ambarawa. Kemenangan pertempuran ini kini diabadikan dengan didirikannya Monumen Palagan Ambarawa yang diperingati sebagai Hari Jadi TNI Angkatan Darat atau Hari Juang Kartika. Nah, itu adalah cuplikan seputar pertempuran Ambarawa. Tahukah kamu bahwa untuk memenangkan pertempuran di Ambarawa diperlukan kerjasama, persatuan, dan taktik agar bisa menang? Saya setuju. Ternyata prinsip kerjasama, persatuan, dan taktik juga diperlukan hewan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Bagaimana menyesuaikan diri dengan lingkungan? Nah, mari kita pelajari. Yang pertama adalah kamuflase yang dilakukan oleh belalang sembah. Hewan ini menyesuaikan diri dengan kondisi tempat yang sesuai dengan tubuhnya, misalnya belalang daun dan belalang sembah. Belalang sering hinggap pada daun untuk menyesuaikan warna dan bentuk tubuhnya. Yang kedua adalah mimikri.
Itu biasa dilakukan oleh apa? Hewan bunglon. Bunglon menyesuaikan diri dengan mengubah warna kulitnya sesuai dengan tempatnya berada. Misalnya ketika bunglon berada di batang kayu, warna kulitnya berubah dari hijau menjadi kecoklatan dan kehitaman atau sebaliknya. Perubahan warna ini membuat bunglon mampu membaur dengan lingkungan dan terhindar dari musuh. Ketiga adalah autotomi atau melepas bagian tubuh. Dilakukan oleh hewan cicak. Untuk melindungi dirinya, cecak atau cicak dan kadal melepaskan ekornya. Cara ini disebut autotomi. Ekor yang telah putus akan tumbuh lagi seperti semula. Nah, yang keempat ada menggulungkan diri yang dilakukan oleh hewan terenggiling. Terenggiling melakukan penyesuaian diri dengan menggulungkan tubuhnya membentuk spiral. Cara ini dilakukan untuk menutupi diri dari serangan musuh. Contoh hewan lain yang menggulungkan diri adalah lipan. Nah, tadi sudah ada beberapa hewan yang beradaptasi dengan lingkungannya, terutama untuk melindungi dirinya dari musuh. Sekarang coba ayo kita cari tahu bagaimana hewan di bawah ini menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Yang pertama ada cumi-cumi dan yang kedua ada walang sangit. Nah, kalian bisa menulis bagaimana hewan tersebut menyesuaikan diri, kemudian silahkan dikumpulkan kepada Bapak Ibu gurunya. Begitu ya untuk materi hari ini di pembelajaran 3. Subtema 2, tema 2 untuk kelas 6. Nah, sebelum kita menutup pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Demikian pembelajaran dari Bu Guru hari ini. Sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Semoga kita semua selalu sehat dan terhindar dari bahaya COVID, yaitu dengan tetap menjaga kesehatan, kebersihan, dan mematuhi protokol kesehatan. Tentunya juga selalu semangat untuk belajar, walaupun tetap belajar dari rumah. Demikian, ada kurang lebihnya, Bu Guru mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih.